Misa Requiem Paus Fransiskus diselenggarakan di Gereja Katedral Jakarta sejak pukul 18 waktu Indonesia Barat. 2.500 kursi disiapkan untuk umat dan informasi terkini kita akan segera bergabung bersama rekan Valencia Melvinsi dari Katedral Jakarta. Valen, siapa yang memimpin Misa Requiem di Katedral untuk hari ini dan apa makna dari Misa Requiem ini? Fitri, selamat sore. Jadi hari ini di Gereja Katedral Jakarta diselenggarakan Misa Requiem untuk Paus Fransiskus pukul 18 waktu Indonesia Barat. Misa ini saat ini sudah akan dimulai karena persiapannya sudah dilakukan dari tadi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ini langsung dipimpin oleh Duta Besar Tahta Suci Vatikan untuk Indonesia, ada Monsignor Piero Piopo, kemudian ada satu kardinal dari Indonesia yakni Kardinal Ignatius Suharyo, dan juga ada uskup dari Keuskupan Bandung, Monsignor Antonio Subianto. Saat ini, pada saat saya melaporkan ini lonceng gereja baru saja berbunyi. Ini pertanda bahwa Misa Requiem untuk Paus Fransiskus akan segera dimulai beberapa saat lagi. Sudah berkumpul juga di sini umat Katolik sejak pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kursi-kursi yang disiapkan sudah terisi penuh. Ada sekitar 2.500 kursi disiapkan, baik di dalam Gereja Katedral Jakarta, kemudian di bagian depan, di halaman depan, dan juga di bagian plaza samping kanan Gereja Katedral Jakarta ini sudah disiapkan. Kemudian ada dua layar besar di belakang saya yang memang ditujukan untuk umat Katolik yang berada di halaman Gereja Katedral bisa melihat langsung bagaimana nanti prosesi Misa Requiem ini berlangsung di dalam gereja. Ada yang sedikit berbeda karena di bagian altar Gereja Katedral Jakarta ini disiapkan ada dua foto besar ukurannya, foto Paus Fransiskus, dan di sini merupakan kesempatan bagi umat Katolik di Jakarta supaya bisa mendoakan Paus Fransiskus yang wafat tanggal 21 April 2025 atau merupakan hari kedua Paskah orang Katolik Roma. Nah, pemirsa, makna dari Misa Requiem ini memang merupakan misa yang ditujukan bagi arwah orang yang sudah meninggal, dan ini merupakan bagian dari tradisi gereja Katolik, khususnya gereja Katolik Roma. Dari Misa Requiem ini ada sedikit yang berbeda daripada misa-misa biasanya. Ini memang ditujukan untuk mengenang orang yang sudah meninggal atau merupakan misa untuk mendoakan arwah yang baru saja meninggal. Dan tadi juga pukul 5 sore waktu Indonesia Barat di Gereja Katedral Jakarta ini hadir pula Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar. Tadi ia sempat bertemu dengan Kardinal Ignatius Suharyo di sini, menyampaikan beberapa pesan dan didampingi juga oleh Kepala Paroki Gereja Katedral Jakarta, ada Romo Hani Rudi Hartoko di sini. Ia sempat berbicara langsung pada para imam dan juga biarawan-biarawati dari berbagai kongregasi yang sudah hadir di Gereja Katedral, dan mereka akan mengikuti Misa Requiem yang pertama hari ini diselenggarakan di Gereja Katedral Jakarta. Fitri. Valen, Vatikan menetapkan masa berkabung Paus Fransiskus selama 9 hari sejak Paus dimakamkan. Bisa Anda jelaskan prosesi apa saja yang akan dilakukan oleh umat Katolik? Fitri, jadi kalau kita bicara soal novedialis atau masa berkabung umat Katolik ini nanti akan ditetapkan 9 hari setelah Paus Fransiskus dimakamkan. Nah, di seluruh dunia umat Katolik akan melakukan hal yang sama, yakni melakukan atau menyelenggarakan Misa Requiem di berbagai gereja. Dan ini tidak hanya bisa kita lihat di Gereja Katedral Jakarta saja, tapi juga di gereja-gereja lain yang ada di berbagai kota. Kemudian negara-negara tetangga juga melakukan hal yang sama. Nah, di Basilika Santo Petrus itu juga akan diselenggarakan misa setiap hari selama jenazah Paus Fransiskus disemayamkan di Basilika Santo Petrus. Di basilika-basilika lain yang ada di Vatikan nanti juga akan menggelar misa setiap hari. Ini adalah salah satu bentuk wadah yang bisa memfasilitasi umat Katolik yang ingin berdoa untuk keselamatan arwah dari Paus Fransiskus sesuai dengan kepercayaan dan tradisi di dalam agama Gereja Katolik Roma. Kemudian ini terkait dengan orang yang bisa datang untuk memberikan respek terakhir untuk Paus Fransiskus. Mereka dipersilahkan untuk datang masuk ke dalam Basilika Santo Petrus.
Dan dalam kurun waktu 24 jam terakhir, catatan yang saya terima itu ada lebih dari 50.000 orang sudah antri di lapangan Santo Petrus. Ini adalah orang-orang yang ingin melihat Paus Fransiskus untuk terakhir kalinya. Dan juga ada ketentuan yang baru saja berlaku dari Basilika Santo Petrus yang seharusnya tutup lebih awal di jam malam, tapi nanti akan diperpanjang waktunya. Ini semuanya untuk mengakomodir orang-orang yang datang dari berbagai belahan dunia untuk melihat langsung Paus Fransiskus yang terakhir kalinya. Nanti juga akan ada beberapa kepala negara dan juga tokoh-tokoh publik yang akan hadir di dalam Basilika Santo Petrus. Bicara soal siapa pengganti Paus, ini juga adalah salah satu yang akan diperbincangkan oleh umat Katolik dan juga umat dunia, karena Paus Fransiskus wafat 21 April 2025, nanti akan diikuti dengan pemilihan Paus yang baru, tapi ini paling cepat akan dilakukan 15 hari setelah Paus Fransiskus wafat. Tapi pemirsa, yang paling penting adalah nanti Paus Fransiskus akan dimakamkan di Basilika Santa Maria Maggiore. Itu akan dimakamkan di hari Sabtu tanggal 26 April 2025. Ini sudah sesuai dengan permintaan yang disampaikan secara langsung dan khusus oleh Paus Fransiskus. Permintaannya adalah ia ingin dimakamkan di Basilika Santa Maria Maggiore. Sedikit berbeda dari beberapa paus terdahulu sebelumnya yang rata-rata dimakamkan di Basilika Santo Petrus. Nah, memang Paus Fransiskus menceritakan ia memiliki devosi khusus pada Bunda Maria. Oleh karena itu ia memilih lokasi khusus, yakni Basilika Santa Maria Maggiore. Fitri. Valencia Melvinci, terima kasih atas laporan Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.